Merdeka, salam olahraga, dan salam Pancasila. Halo Bapak Ibu guru semua yang senantiasa sehat dan bahagia. Kali ini olahraga merdeka akan membahas mengenai kita dalam menganalisis capaian pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran olahraga atau PJOK. Baik, langsung saja Bapak Ibu bisa langsung masuk ke web kurikulum.kemdikbud.go.id, kemudian masuk ke rujukan. Setelah itu Bapak Ibu bisa masuk ke dalam capaian pembelajaran terbaru dengan mengeklik yang bagian ini, keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 32/KR/KR/2024. Baik, di sini Bapak Ibu bisa menemukan capaian pembelajaran yang telah dirilis oleh pemerintah. Untuk PJOK itu ini ada 2042 halaman. Banyak sekali nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung ke halaman 395. Kalau sudah cek itu di halaman 395. Nah, di sini. Sebentar Bapak Ibu, mohon maaf. Ini untuk olahraga itu dimulai pada halaman 395. Bapak Ibu bisa mendownload atau langsung ketik saja CP terbaru seperti itu tahun 2024. Jadi ini pedoman untuk kita membuat tujuan pembelajaran serta untuk membuat di sini alur tujuan pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Ini sudah saya download. Terus di sini di halaman 395 ini ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Untuk guru PJOK itu bisa langsung ini, dan bagaimana cara menganalisisnya itu metode yang saya gunakan itu dengan menguraikan dari capaian pembelajaran ini menuju tujuan pembelajaran. Jadi ini saya copy, terus saya masukkan Word. Tuh, langsung saja Bapak Ibu bagaimana caranya. Jadi pada elemen ini, misalnya fase A tentang elemen terampil bergerak, itu ada capaian pembelajaran yang dalam bentuk deskripsi. Setelah didik melakukan mempraktekkan keterampilan gerak fundamental dan menerapkannya dalam berbagai situasi gerak yang berbeda, peserta didik mengeksplorasi berbagai cara menggerakkan tubuh, peserta didik memanipulasi objek dengan bagian tubuh dan dalam ruang yang berbeda, serta menyimpulkan. Nah, ini itu disederhanakan. Metode penyederhanaannya bisa dicek di dalam kurikulum.kemdikbud ini ada di bagian asesmen. Nah, di sini itu ada langkah-langkah untuk menyederhanakan hal tersebut Bapak Ibu. Jadi dari capaian pembelajaran itu disederhanakan sehingga muncul tujuan pembelajaran untuk kita alurkan menjadi alur tujuan pembelajaran. Nah, di sini sudah tertera bahwa ada alur-alur yang harus atau langkah-langkah yang harus dilalui. Ini juga sudah komplit, jadi Bapak Ibu guru
PJOK bisa mendownload ini juga sebagai bahan untuk belajar dalam menyederhanakan hal tersebut. Terdapat juga prinsip asesmen untuk kegiatan awal kita mengetahui kemampuan peserta didik. Jadi ada proses dalam capaian pembelajaran ini. Untuk yang pertama itu menganalisis capaian pembelajaran, yang kedua menyusun tujuan pembelajaran dan alurnya. Setelah itu kita tinggal merencanakan pembelajaran dan asesmen. Jadi langkahnya seperti itu, langkah umumnya seperti itu, dan kita eksekusi untuk capaian pembelajaran ini. Jadi saya menggunakan ini dengan menganalisis capaian secara langsung, artinya menggunakan ini sebenarnya banyak alternatif nih Bapak Ibu. Jadi dalam menyusun ini pun banyak alternatif. Di sini juga sudah bisa dibaca Bapak Ibu alur-alur ini dari awal fase hingga akhir fase. Secara prinsip yang penting dalam satu fase itu tidak terpotong. Jadi tujuan pembelajaran ini bisa dilalui dan diselesaikan dalam satu fase. Seperti itu. Jadi sebenarnya sudah lengkap Bapak Ibu. Mungkin di web ini sudah menyediakan banyak sekali contoh dan juga hal-hal yang bisa kita pelajari. Ini sudah komplit, tinggal bagaimana kita menerapkannya dalam pembelajaran sebagai guru PJOK. Jadi saya kemarin coba menganalisis dari hasil capaian ini. Jadi terdapat beberapa capaian dalam satu fase. Nah, ini saya analisis, saya terapkan di Excel biar mempermudah, yaitu terampil bergerak. Nah, ini peserta didik mampu mempraktekkan. Nah, ini tinggal kita tulis saja bahwa peserta didik mempraktekkan keterampilan gerak fundamental dan menerapkannya dalam berbagai situasi. Dan menerapkannya dalam berbagai situasi ini capaian yang kedua nih Bapak Ibu. Jadi tujuan yang kedua. Jadi ada sebenarnya tujuan pembelajaran ini tinggal menyederhanakan ini menjadi kalimat yang kalimat yang mudah dimengerti tapi masih dalam ranah umum. Jadi keterampilan gerak fundamental. Nah, alur tujuan pembelajaran ini dari capaian ini, capaian pembelajaran ini kan sudah kita sederhanakan. Nah, itu tinggal kita alurkan tanpa menambah atau mengubah. Jadi misalnya capaian terdapat 12 capaian, misalnya terdapat 12 tujuan pembelajaran, alurnya ya 12. Jadi ini kemarin saya coba untuk analisis, itu terdapat di fase A terdapat 16. Nah, 16 ini dibagi menjadi 2 karena fase A itu dari kelas 1 dan kelas 2. Seperti itu. Jadi ini coba saya analisis. Ini alurnya seperti ini, kurang lebih. Jadi mohon maaf nanti kalau ada kesalahan kita bisa sharing. Yang pertama, peserta didik mampu mempraktekkan. Yang kedua, setelah mampu mempraktekkan, alurnya itu menerapkan keterampilan gerak fundamental. Setelah itu, peserta didik mampu mengeksplorasi berbagai gerak. Setelah mampu mengeksplorasi berbagai gerak, peserta didik mampu memanipulasi. Ini masih dalam konteks memanipulasi, itu masih dalam konteks elemen terampil bergerak ya Bapak Ibu. Jadi saya alurkan seperti ini kurang lebih. Nanti ini akan saya share di kolom
deskripsi. Jadi tapi ini masih mungkin belum pas dengan, atau mungkin belum sesuai dengan Bapak Ibu. Jadi itu kita bisa sharing nanti. Kita bisa sharing. Jadi saya alurkan seperti ini. Setelah tujuan ATP ini tercapai atau sudah tersusun, kita selanjutnya tinggal bagaimana merancang pembelajaran dari ini. Ini saya bagi kelas 1, kelas 2, yang fase B juga kelas 3 dan 4, fase C juga kelas 5 dan 6. Ini saya susun seperti ini, kurang lebih seperti ini. Jadi saya mohon mungkin Bapak Ibu bisa kita sharing untuk merumuskan hal ini. Karena kalau misalnya dalam materi atau dalam pembelajaran pun saya yakin itu masing-masing ya dari kita. Tetapi secara garis besar alur ini saya juga masih perlu untuk belajar kembali. Artinya dalam menyusun ini sudah benar atau belum, saya mohon informasi dari Bapak Ibu semuanya. Mungkin kita bisa nanti sharing di kolom komentar. Jadi seperti ini. Jadi dari capaian pembelajaran yang terdiri dari deskripsi, kita sederhanakan menjadi tujuan pembelajaran. Setelah jadi tujuan pembelajaran, baru kita alurkan menjadi alur tujuan pembelajaran tanpa merinci. Jadi nanti rinciannya nanti di langkah pembelajaran gitu Bapak Ibu. Jadi ini masih umum, ini hanya mengalurkan saja bagaimana capaian ini bisa dicapai oleh peserta didik. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Mungkin nanti kita akan sharing-sharing, bisa sharing di kolom komentar atau mungkin untuk yang area guru-guru di area Wonogiri kita bisa sharing. Khususnya guru SD ini ya. Ini fokus di SD fase A, B, C itu tingkat sekolah dasar. Jadi untuk yang menengah dan atas mungkin bisa sharing-sharing, hanya sekedar sharing untuk menambah wawasan kita. Jadi ini fokusnya seperti itu Bapak Ibu. Ini nanti akan saya share di kolom deskripsi untuk kita diskusikan bersama. Jadi langkahnya jelas ya Bapak Ibu nggih. Untuk menyusun ini capaian pembelajaran yang terbaru di PJOK itu kita bisa akses di kurikulum kemdikbud.go.id, terus masuk di rujukan. Ini sudah lengkap semua. Terbaru pun juga ada nih, panduan pendidikan perubahan iklim yang terbaru. Kita urutkan yang terbaru seperti itu. Jadi itu langkah-langkahnya Bapak Ibu. Mungkin kita akan bertemu di konten-konten berikutnya. Mungkin itu saja, mohon maaf jika banyak kesalahan Bapak Ibu. Artinya ini hanya sekedar sharing kita terkait dengan capaian, merumuskan tujuan pembelajaran, setelah itu menentukan alur tujuan pembelajaran. Kalau untuk modul ajar, nanti di konten berikutnya nih Bapak Ibu kita sharing lagi bagaimana kita bisa menyusun modul ajar sehingga dalam pembelajaran kita sebagai seorang guru PJOK itu bisa maksimal dan bisa bermakna untuk peserta didik. Mungkin itu saja Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa share, komen, dan subscribe. Intinya kita tetap bahagia dalam menjalani profesi ini, Bapak Ibu. Itu merdeka, salam olahraga, salam Pancasila, dan tetap bahagia. Terima kasih.